Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat pola kebaya kutu baru. Ini saya bikin yang bagian depan dulu ya. Polanya pola praktis biasa. Yang pertama, ini kamu buat garis dulu di sini, turun 10 cm. Karena nanti kita akan langsung membuat kerahnya. Begini. Kemudian kita buat garis ke bawah. Kalau sudah seperti ini, kita buat lehernya. Ke kanan itu 7, ke bawah itu 8. Jadi ini 7, ke bawahnya 8. Kita buat garis leher. Kemudian kita buat garis bahu. Dari leher ke kanan 12 cm, turunnya 3 cm. Nah, jadi ini 12 cm, turunnya 3 cm. Kita buat garis miring. Kemudian kita ukur lagi 12 cm untuk bahunya. Nah, ini sudah bagian bahu dan bagian leher selesai digambar. Selanjutnya kita buat pinggangnya ya. Dari bahu kita turunkan panjang punggung ya. Panjang punggungnya 37 untuk ukuran M ya. Bagian kanan kita ukur juga 37 ya. Kita garis. Kalau sudah seperti ini, kita buat garis untuk badannya. Caranya kita buat setengah lingkar ketiak dikurangi 3 dari sini. Jadi lingkar ketiaknya 46 kurangi dibagi 2 itu 23 kurangi 3 berarti ini sama 20. Nah, boleh juga memakai panjang sisi dari bawah. Ini garisnya putus-putus saja untuk pertolongan. Kalau sudah di bagian leher dan bagian badan ini, kita buat garis pertengahan. Jadi di sini 15 dibagi 2, 7,5 di sini. Ini untuk menentukan letak lebar muka. Sudah jadi seperti ini ya. Sekarang kita mulai mengukur lebarnya. Lebar muka diukur di sini. Ini tadi 7,5 ya turunnya. Lebar muka untuk ukuran M adalah 34. Ini dibagi 2. Berarti 17. Ini 34 dibagi 2 sama dengan 17 ya. Kemudian bagian badannya kita ukur 1/4 lingkar badan ditambah 1. Jadi lingkar badannya 92 dibagi 4 itu sama dengan 23 ditambah 1. Jadi ini hasilnya 24. Nah, di sini sudah jadi. Kita buat garis dulu, bagian bahunya ini lurus dulu begini 2 cm, baru melengkung sedikit bagian sini. Nah, yang di sini kita melengkungkan harus lengkung bagus. Kalau nggak punya penggaris harus ahli seperti ini ya. Oke. Kalau sudah, kita buat bagian pinggangnya. Itu lingkar pinggang dibagi 4 ditambah 3 tambah 1. Lingkar pinggangnya 80 dibagi 4 itu 20 ditambah 3 ditambah 1. Jadi di bawah ini 24 juga ya. Karena ini ada kupnatnya. Hampir ini sama dengan badan. Enggak apa-apa, nanti diberi kupnat. Jadinya lebih pendek di sini. Jadi ini untuk ibu-ibu memang perutnya agak besar sudah. Kalau sudah seperti ini nanti tinggal kita panjangkan bagian panggulnya. Mau seberapa panggulnya ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah cara membuat kutu barunya.
Untuk membuat kutu barunya dari bagian leher ini kita turunkan 10 cm atau boleh juga 9 cm tergantung ya. Nah kemudian kita kedalamkan sekitar 4 cm. Jadi ini dari lebar muka tadi turun 2 cm, boleh di sini ya. Ini turun 2 dari lebar muka. Kemudian ke kanannya itu 4 cm. Nah, ini kita garis ke bagian ini bahu. Tapi bahunya masuk 1 cm di sini. Supaya tidak terlalu pas. Nah, ini kita garis ke atas. Nah, bagian pinggangnya ini kalau sesuai dengan gambar ini hanya dimasukkan 2 cm di sini. Bagian pinggangnya 2 cm. Ya. Jadi kita garis ke sana. Jadi ini nanti yang untuk kutu barunya di sini. Tapi nanti lipatan ya ininya, lipatan. Ini untuk kutu barunya sampai di sini. Biasanya kutu baru itu turun 10 cm dari pinggang. Jadi ini sampai di sini. Kita masukkan juga 2 cm di sini. Ya. Kalau mau diluruskan boleh dari bagian pinggang ke dada di sini. Lebih baik lurus ya. Ini. Ya, sudah. Kalau sudah, bagian lehernya itu kita keluarkan 8,5 ya. Di sini 8,5. Nanti ini untuk menentukan lebarnya kerah. Nah, lebarnya kerah itu 7 cm di sini. Nah, nanti ini dibuat lurus ke bagian depan. Kalau mau dibuat setali boleh, tapi ini lebih baik potongan. Jadi ini untuk menentukan panjangnya kerahnya. Jadi ini kita ukur ke bawah. Oh, ini panjang kerahnya misalnya sampai ke bawah itu 65. Nah, nanti untuk membuat kerahnya berarti 65 kali 2 kiri kanan ya. Ini juga nanti untuk lehernya adalah 7 kali 2. Jadi lebarnya nanti 14 plus kampuh 3 cm. Berarti lebarnya untuk bagian kerahnya adalah 17 nanti. 17 cm. Baik. Ini sudah selesai untuk bagian belakangnya, tidak terlalu berbeda ya. Tidak terlalu berbeda. Hanya lebarnya bagian badan yang berbeda dan bagian lehernya ya. Sekarang kita jiplak ke pola pada kertas coklat. Ibu ulangi ya, yang paling susah adalah membuat kerah kutu barunya ya. Jadi dari bahu ini ke kanan 1 cm, kemudian dari bagian batas leher itu turun 9 cm. Ini dimasukkan ke dalam dari polanya ya. Ini untuk membuat kutu barunya. Sedangkan bagian bawahnya adalah dari pinggang ini kalian turunkan 10 cm. Nah, ke kanannya hanya 2 cm. Tapi nanti kalau jadinya ini 4 cm ya, karena ini bagian lipatan kiri kanan. Jadi nanti yang bagian atas ini sekitar 8 cm. Ini nanti dipotong. Jadi ini polanya dipotong dulu pada bagian batas kutu baru. Bagian lehernya juga dipotong kemudian dibuang. Selanjutnya ini dipasang pada kertas coklat 1 lembar saja.
Dari batas pinggang diukur ke bawah tinggi panggul 19 cm dan diukur ke sampingnya adalah 1/4 lingkar panggul ditambah 1. Selanjutnya dari batas panggul dipanjangkan lagi 10 cm supaya menutupi panggul. Ukur pada bagian bawah ini 1/4 lingkar panggul ditambah 1 ditambah 2 lagi supaya bagian bawahnya lebih lebar. Untuk membuat kencongan seperti pada gambar, bagian depan ini kita turunkan 10 cm dan digaris ke samping. Sekarang kita buat kup nutnya. Ini kutu baru yang sudah dipotong, kita tempel lagi untuk menentukan garis tengah muka. Dari tengah muka pada bagian pinggang kita ukur ke kanan setengah jarak dada. Sekarang kita buat kutu barunya. Ini kertasnya dilipat 2, kemudian tempelkan pada lipatan. Pada bagian sisi kutu baru kita tambah 2 cm untuk menjahit pada kebaya. Jadi hasil polanya seperti ini ya. Ini untuk kutu barunya diberi kelebihan 2 cm dan ini adalah pada lipatan kain ya. Nanti jadinya seperti ini. Kita buka ya. Nah, ini 2. Jadi ini kutu barunya seperti ini. Nanti ini dipasang di bagian sini ya. Ini kutu barunya ya. Jadi nanti kutu barunya seperti ini ya. Ini garisnya untuk memasukkan, jadi ini nanti numpang di dalam sana ya. Nah, untuk kup nutnya ini naiknya 11, turunnya 13, dari tepinya 10 cm ya, seperti pola praktis biasa. Sedangkan untuk bagian panggulnya ini dari panggul turun 10 cm ya, supaya menutupi bagian panggul. Nah, pada bagian ujungnya ini kalian tambahi lagi 10 cm dan dikerucutkan ke samping ya, karena ini sesuai dengan model, ini bagian depannya mengerucut ya. Nah, nanti untuk bagian kerahnya adalah kalian ukur dari bahu ke bawah, ini panjangnya berapa, kemudian kalian tambahi minimal di ujungnya adalah 9 cm. Nah, bagaimana cara membuat pola untuk kerahnya? Yuk kita lanjutkan. Untuk membuat kerahnya, ini pertama bagian ujungnya kita ukur tadi 9 cm ya, supaya tidak terlalu sempit. Ini kita ukur 9 cm ke bawah begini. Misalnya di sini didapatkan 88 cm ya. Nah, ini kalau tidak didapatkan 88 cm, ini kita buat polanya. Caranya adalah ini kita lipat saja.
kita ukur 88 cm di sini. 88 cm. Ini udah 88 cm. Lebih nggak apa-apa ya. Misalnya di situ. Kemudian kita ukur 4 cm. Belakangnya sama seperti pola belakang biasa, namun ini kalian harus pastikan bahwa sisinya itu sama panjang ya. Sisi ketemu sisi sama panjang. Kemudian juga untuk pola lengannya juga sama seperti pola lengan biasa. Jadi untuk membuat pola kebaya kutu baru ini polanya pola belakang, pola depan, pola lengan, pola kutu baru, dan pola kerahnya. Sampai ketemu lagi di part yang kedua dalam menjahit kebaya dengan kutu baru. See you next time. Bye bye.